Banyak dari kita sering banget gunain kata ekonomi tidak pada tempatnya. Dan terkadang kita nggak tahu apa sebenarnya ekonomi itu. Kita sering banget bilang bahwa ekonomi kita lagi susah. Kita gampang banget gunain kata ekonomi untuk setiap aktivitas kita. Semisal, kamu membedakan kelas, kelas ekonomi menengah, kelas ekonomi atas, kelas ekonomi bawah. Terus kamu juga sering tahu berita tentang ekonomi kita lagi susah. Wah men, ekonomiku bulan ini lagi nggak karuan nih, lagi nggak jelas nih. Terus ekonomiku habis, ekonomiku ini, ekonomiku itu. Tapi sebenarnya kamu tahu nggak sih, apa itu ekonomi? Disclaimer ya, aku bukan seorang pakar ekonomi, aku bukan seorang pelajar di bidang ekonomi, tapi aku punya rasa penasaran. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Makanya ketika kita tidak mengenal, sesuatu itu juga nggak akan kita kenal, nggak akan kita dekat, dan nggak akan sayang sama kita. Semisal, kamu lagi nyari perekonomian yang lebih baik, kamu ingin mengangkat perekonomian dirimu dan keluargamu, tapi kamu sama sekali nggak mau tahu tentang apa itu ekonomi, apa aja yang tergabung atau berhubungan dengan ekonomi, dan bagaimana kerja dari ekonomi. Mungkin nggak kamu pengen dapetin cewek atau pengen dapetin cowok, tapi kamu cuma diem aja dan kamu nggak mau deketin. Kamu cuma lihat dari jauh, oh aku pengen dapetin cewek itu, aku pengen dapetin cowok itu, tapi kamu cuma diem. Kamu nggak ada mau deketin, kenalan, terus ngobrol, nggak ada, nggak pengen belajar tentang cewek itu atau cowok itu. Apakah mungkin orang tersebut mau deket sama kita? Aku juga berpikir seperti itu ke ekonomi. Walaupun ekonomi saat ini lagi nggak bagus, bukan berarti kita males, kita stop, kita nggak ada usaha untuk mendekatkan diri ke ekonomi. Caranya gimana? Mungkin kamu bisa dengan bekerja. Tapi kalau kamu cuman kerja, nggak berpikir, apa sih sebenarnya? Apa sih itu? Kamu nggak akan tahu, nggak akan dapat esensi di dalamnya. Makanya aku buat video ini untuk menjawab keraguanku, dan keraguanku ini biasanya banyak banget yang jadi pertanyaan di kepala kalian, tapi kalian nggak nganggep itu pertanyaan yang penting. Kalian selalu menyepelekan hal-hal yang sebenarnya itu cukup penting, dan menganggap sesuatu yang nggak penting jadi lebih penting. Kenapa ekonomi penting dan kalian males buat belajar, kalian males untuk cari tahu? Ekonomi itu ada bidang studinya, ilmu ekonomi. Bahkan di SMA, SMK, terus di kampus itu ada jurusan sendiri yang ngebahas tentang ekonomi. Kita tahu itu ekonomi sepenting itu. Kamu bisa bekerja dengan aman itu karena ekonomi. Kamu bisa makan dengan nyaman tanpa takut mara bahaya, itu semua juga karena ekonomi. Kenapa aku bilang kayak gitu? Perekonomian negara kalau nggak terjaga dengan baik, kalau nggak stabil, itu akan sangat berbahaya untuk negaranya. Negaranya nggak akan bisa memberikan rasa aman untuk masyarakatnya. Jadi kamu masih berpikir ekonomi itu nggak penting? Kamu masih berpikir ekonomi itu cuman berangkat kerja pulang kerja doang? Bahkan banyak pakar di luar sana memberikan definisi ekonomi dari pemikiran mereka masing-masing. Kayak misal Adam Smith, bapak ekonom modern, dia bilang bahwa ekonomi itu adalah kekayaan suatu bangsa dan bagaimana rakyat bisa makmur melalui kerjasama dan pasar. Ada juga Paul Samuelson. Dia bilang bahwa ekonomi itu adalah ilmu tentang bagaimana manusia untuk memilih dengan atau tanpa uang untuk memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Siapa Adam Smith? Siapa Paul Samuelson? Mungkin kamu gak akan tahu dia siapa karena kamu gak pernah cari tahu. Tapi oke, aku kasih tokoh orang Indonesia. Bapak Muhammad Hatta. Beliau bilang ekonomi itu bukan cuma cari untung, tapi bagaimana cara untuk membangun kesejahteraan rakyatnya secara bersama-sama. Makanya beliau mempelopori untuk membangun koperasi di Indonesia agar masyarakat kelas kecil itu bisa merasakan dampaknya secara langsung. Ada juga Bapak Soeharto Prawirokusumo. Dia menjelaskan bahwa ekonomi itu untuk mengurangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, tugas utama ekonomi, tujuan utama ekonomi adalah untuk mensejahterakan hidup kita. Makanya secara umum ekonomi adalah cara manusia untuk mengatur hidupnya.
untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan dengan sumber daya yang terbatas. Selamat buat kamu yang masih stay sampai saat ini. Kenapa? Karena kamu udah ngelewatin step pertama dengan kamu tahu apa itu ekonomi. Buat kamu yang udah skip, biarin aja, nggak usah dipeduliin. Berarti mereka emang nggak mau tahu, mereka nggak mau deketin, mereka nggak mau cari tahu, nggak mau PDKT, padahal mereka pengen mendapatkan itu. Biarin, skip aja. Dan ini beruntungnya buat kamu masih stay sampai saat ini, berarti kamu punya tujuan, kamu punya keinginan. Jadi balik lagi ke pertanyaan dasar, kenapa sih ekonomi itu ada? Untuk pertanyaan ini biasanya itu dijawab dengan banyak istilah, banyak pengertian, banyak filosofi, banyak analoginya. Tapi aku pengen tarik garis besarnya adalah kenapa ekonomi diperlukan? Karena untuk memenuhi kerakusan manusia, padahal sumber dayanya terbatas. Kamu tahu kan? Kadang kita lihat apapun yang ada di handphone ya. Kita lihat ada mobil bagus, kita pengen beli. Padahal kita uangnya juga terbatas. Uangnya itu buat yang lain. Terus kita lihat ada orang trading, dapat duit, dapat cuan dari sana. Kita juga pengen seperti itu. Makanya bisa jadi duitnya hilang. Karena kita kerakus men. Makanya kenapa koruptor yang udah kaya-kaya sana masih aja korupsi. Karena emang manusia dasarnya rakus. Dan itulah ekonomi. Tapi tanpa adanya ekonomi, kita juga kelimpungan men. Ketika ekonomi nggak ada, nggak punya peran, dan nggak diterapkan di Indonesia, bisa jadi Indonesia ini runtuh. Kenapa aku bilang gitu? Dengan perekonomian kita, Indonesia yang nggak baik, kita bisa aja bangkrut. Dan ketika negara ini bangkrut, kita untuk makan sehari-hari aja udah susah. Kita kerja, kita cari, kita bahkan nggak usah kerja, nggak usah apa deh. Kita olahraga itu juga akan was-was men. Kamu tahu kenapa banyak negara di Afrika sana banyak dalam kategori negara miskin? Karena perekonomian mereka tidak berjalan. Mereka punya orang yang banyak. Mereka punya sumber daya alam yang melimpah juga. Dan terkenal, tanah Afrika itu adalah tanah penghasil berlian. Tapi dengan ekonomi yang tidak berputar, ekonomi yang tidak berjalan, apakah warga-warga Afrika Selatan di sana sejahtera hidupnya? Gimana? Masih belum ngerti kenapa ekonomi harus ada? Coba kamu lihat deh sekelilingmu. Kamu lihat dapurmu. Ketika kamu lihat dapurmu, apakah ada barang yang dibeli dari tempat lain, dari orang lain? Sayuran, apakah kamu beli? Jual beli itu termasuk bagian dari ekonomi. Kamu beli entah lewat pasar atau lewat handphone, itu sama aja. Transaksi jual beli itu termasuk bagian ekonomi. Dan coba bayangin kalau nggak ada ekonomi men. Nggak ada itu men. Yang ada itu hanya perampasan dan penjarahan. Nggak ada value yang ditukar. Jadi orang pengen dapat sesuatu itu tinggal ngerebut, tinggal ngejarah. Itu kalau nggak ada ekonomi. Nah, sekarang kita coba pikir deh, apa aja sih yang termasuk bagian-bagian dari ekonomi? Sekali lagi ya, aku bukan pakar ekonomi. Aku bukan orang yang belajar di bidang ekonomi. Tapi aku pengen tahu, aku pengen kenal, aku pengen PDKT sama ekonomi. Dan dari situ muncullah banyak pertanyaan, yang dimana pertanyaan-pertanyaan itu ku cari tahu melalui internet. Dan dengan video ini, beberapa pertanyaan ku jawab untukmu, biar kamu nggak usah cari tahu lagi, kamu nggak usah repot-repot buang waktu, kamu tinggal tonton ini, dan kamu akan dapat jawabannya. Sekarang kita masuk apa aja yang termasuk dalam bagian ekonomi. Banyak banget orang mengklasifikasikan ekonomi itu berbagai, di kotak-kotakin tuh, kecil-kecil sampean. Tapi aku pengen ngambil garis besarnya. Ekonomi adalah produksi. Ekonomi adalah distribusi, ekonomi adalah konsumsi, dan ekonomi juga termasuk di kelas men. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena pertama, ekonomi itu pasti memproduksi barang terlebih dahulu. Entah barang itu dibuat di pabrik atau kamu tanam, atau kamu memberikan jasa yang kamu berikan kepada orang lain. Terus kenapa bagian yang lain itu adalah distribusi? Karena hasil yang kamu buat, hasil yang tadi diproduksi itu harus didistribusikan kepada orang lain men, biar ada transaksi jual beli. Semisal kamu pengen dapat uang, kamu bisa nih menghasilkan cabai, kamu menanam cabai menghasilkan cabai. Tapi ketika cabai ini tidak diantarkan kepada pembeli, apakah mungkin
kamu bisa menghasilkan uang dari menjual cabai tersebut. Bahkan NFT di dunia digital itu juga perlu dikirim atau setidaknya di-download, men. Pengiriman atau di-download itu termasuk bagian distribusi. Kemudian ada konsumsi. Setelah barang itu dibuat, setelah barang itu dikirimkan, ada orang yang akhirnya mengkonsumsi. Orang yang butuh, orang yang beli barang dari kamu, itu orang yang mengkonsumsi, men. Jadi runtutannya, produksi, distribusi, konsumsi, dan ekonomi juga punya kelas. Maksudnya gimana? Kamu tahu nggak? Ada kelas ekonomi bawah, kelas ekonomi menengah, dan kelas ekonomi atas. Semua itu tercipta karena zaman dulu, mulai dari feodalisme sampai merkantilisme, bahkan neo-merkantilisme. Buat kamu yang nggak ngerti sama sekali merkantilisme, feodalisme, neo-merkantilisme, aku udah bikin videonya di sini. Atau kamu tinggal cek profilku aja, udah ku buat lengkap sejelas-jelasnya, semudah-mudahnya untuk kamu ngerti di sana. Kalau kamu nggak pengen belajar, kamu nggak pengen tahu, ya udah terserah. Kenapa kelas ekonomi itu ada? Karena orang pengen mengelompokkan. Orang itu pengen mengkotak-kotakan, men. Jadi pendapatan orang dalam 1 bulan itu berapa, nanti dikategorikan, dikelompokkan untuk masuk ke kategori ekonomi kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kontrol. Siapa yang mengontrol? Jawab aja di kolom komentar. Dan buat kamu yang masih belum percaya, masih belum yakin, ku kasih beberapa nama besar, nanti kamu bisa searching di Google, kamu bisa searching di internet, siapakah mereka dan peran mereka itu apa. Aku sebutin yang pertama, Adam Smith. Dia adalah seorang bapak ekonomi modern. Dia menciptakan konsep dasar untuk pasar bebas. Terus kemudian ada juga David Ricardo. Dia membahas tentang perdagangan internasional. Kenapa ekspor impor itu menguntungkan? Terus kemudian ada John Maynard Keynes. Dia mengatakan bahwa kenapa pemerintah harus ikut turun tangan ketika ada krisis. Lalu dari Indonesia ada Bapak Muhammad Hatta. Dia bilang bahwa koperasi adalah jalan untuk ekonomi kerakyatan. Maksudnya, koperasi itu bisa menjangkau masyarakat paling kecil, masyarakat paling bawah, dan masyarakat paling jauh dari kota yang ada di Indonesia. Terus ada juga Amartya Sen. Dia bilang ekonomi bukan cuma tentang kaya, tapi tentang kualitas hidup. Dari sini kamu sadar nggak? Penjelasan dari ekonom-ekonom hebat tersebut, dia ngebawa ekonomi dari mulai pasar bebas, perdagangan internasional, sampai dengan rakyat kecil. Semua termasuk ke bagian ekonomi. Jadi ekonomi itu bukan cuma tentang berita yang ada di TV, men. Bukan cuma ada Jerome Powell. Good afternoon. Bukan cuman itu, bukan cuman tentang kripto, bukan cuman tentang rupiah, bukan cuman tentang dolar, bukan cuman tentang marketing maupun jual beli. Ekonomi adalah hidup kita. Cara kita hidup, cara kita ngatur gaji kita, cara kita membelanjakan uang untuk kebutuhan kita, dan cara kita untuk makan. Jadi dengan kamu mengetahui tentang apa itu ekonomi, ku harap kedepannya kamu udah lebih jelas, kamu udah ngerti lagi, dan kamu gak bingung lagi, men. Mungkin ini cuman pemahaman awal anak SD, tapi dengan video ini, dengan pembuka ini, aku akan coba di next video, aku akan ngajak kamu untuk naik level, untuk tahu lebih dalam tentang ekonomi. Dari sana biar kita bisa cari peluang, apalagi sekarang udah memasuki era ekonomi digital. See you di next video, jangan lupa untuk subscribe. Ketika nanti aku upload video the next, kamu akan jadi orang pertama yang tahu video itu, dan kamu gak ketinggalan karena tertutup sama algoritma orang-orang gak jelas. Bye-bye.